Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah filsafat, makna filsafat, dan pembagian filsafat. Nama saya Ainur Dia Arini dari semester 4. Di sini prodi saya Akidah Filsafat Islam. Saya di sini untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Islam. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan apakah filsafat Islam itu. Di sini filsafat Islam sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, yang merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam ataupun peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian saya akan menjelaskan periode perkembangan kajian filsafat Islam yang terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yakni periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada periode klasik menggambarkan masa ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Pada periode klasik ini muncul para pemikir-pemikir yang besar seperti pada bidang teologi atau kalam, filsafat, tasawuf, fikih, sains, kedokteran, serta seni dan arsitektur. Yang kedua yakni periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Masa pertengahan digambarkan sebagai masa kemunduran dari segi politik maupun intelektualnya, serta pada akhir periode pertengahan muncul 3 kerajaan besar yang melahirkan pembaru Islam. Masa ini juga disebut dengan masa kegelapan, di mana masih ditemukan dinamika intelektual Islam. Yang terakhir yakni periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa modern dimulai dengan adanya keprihatinan terhadap kondisi dunia Islam secara politis yang berada dalam kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Barat. Periode ini juga merupakan era kebangkitan dan pembaharuan setelah terjadi kemunduran di abad pertengahan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan sejarah filsafat Islam. Ketika menilik sebuah sejarah, perkembangan filsafat Islam berawal saat mendapat pengaruh dari kebudayaan Helenis. Hal tersebut terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur atau Persia dan kebudayaan Barat atau Yunani. Pengaruh itu muncul ketika Iskandar Agung yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles berhasil menduduki wilayah Persia pada tahun 331 sebelum Masehi. Sehingga akulturasi kebudayaan itu menimbulkan benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat Muslim pada kemudian hari. Dan juga terdapat pengaruh besar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian Islam, yakni adanya penerjemah literatur keilmuan dari Yunani dan budaya lain ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran di era Bani Abbasiyah sekitar tahun 750 sampai 1250 Masehi. Dengan adanya peristiwa itu juga menjadikan periode ini sebagai zaman keemasan dalam peradaban Islam dan menunjukkan keterbukaan umat Muslim terhadap berbagai pandangan yang berkembang saat itu, baik para penganut monoteisme lainnya. Adanya keterbukaan dan ketertarikan umat Islam selain membawa pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan, juga membawa perkembangan pada abad pencerahan Eropa. Dengan demikian, pemikiran Islam semakin fokus pada perdamaian antara filsafat agama dan agama ataupun akal dan wahyu sebagai landasan epistemologis yang berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kemudian cabang-cabang ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat teosentris yang merujuk pada dalil-dalil Al-Quran dan wahyu di mana Al-Hadis sebagai sumber kebenarannya oleh para mutakalim, melainkan juga bersifat antrosentris dengan rasio dan pengalaman yang bersifat empiris. Bersifat empiris manusia sebagai landasannya tanpa menegasikan dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga pada periode ini dunia Islam menghasilkan banyak seorang filosof, teolog sekaligus ilmuwan ternama seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, serta Ibnu Rus. Kajian filsafat pada periode ini pada umumnya mempelajari tentang pandangan-pandangan perguruan filsafat peripatetik di Eropa, yakni seperti logika, metafisika, filsafat alam, dan etika. Sehingga periode ini disebut sebagai periode peripatetik dari kajian filsafat Islam. Kemudian pasca
kematian Ibnu Rus saat abad ke-12 sebelum Masehi, kajian-kajian peripatetik dalam filsafat Islam tersebut mulai meredup. Yang kemudian saya akan menjelaskan makna filsafat. Yang pertama, makna filsafat yakni berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran yang serius. Yang kedua yakni membantu seseorang untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual. Filsafat juga dapat mendukung kepercayaan keagamaan seseorang, asal saja kepercayaan itu tidak bergantung kepada konsepsi yang prailmiah, yang sempit, dan yang dogmatis. Kemudian yang ketiga yakni filsafat itu berarti mengatur hidup seseorang seinsaf-insafnya, senetral-netralnya dengan perasaan tanggung jawab, yakni tanggung jawab terhadap dasar hidup yang sedalam-dalamnya, baik Tuhan, alam, ataupun kebenaran. Kemudian yang terakhir, filsafat dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup secara baik. Sehingga makna filsafat sendiri yakni untuk mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika, etika, maupun metafisika. Pembagian filsafat. Di sini yakni dimulai dari filsafat murni, yang kedua al-kalam, tasawuf, al-fiqih, ilmu alam, dan ilmu ilahi. Filsafat murni di sini mengkaji hakikat kebenaran wujud Tuhan, membicarakan pola segala cabang ilmu pengetahuan dengan menggunakan adanya kekuatan akal dan menggunakan dalil-dalil Al-Quran serta hadis Nabi. Ilmu kalam atau al-kalam dengan menggunakan agama, yakni ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang kemudian ditakwilkan secara filsafat menurut akal rasio. Kemudian tasawuf atau sufisme, yang merupakan ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Kemudian al-fiqih. Filsafat al-fiqih adalah ilmu fikih, bukan fikih amaliyah yang berkaitan dengan ibadat dan muamalat. Kemudian ilmu alam atau ilmu tabiat, yakni ilmu yang berkaitan dengan penyelidikan tentang segala yang mewujud atau keadaan benda yang tidak bernyawa. Dan yang terakhir ilmu ilahi. Dalam ilmu ilahi terdapat 3 bagian, yakni ilmu ruqyat atau eksperimen, ilmu tabiat atau ilmu alam, ilmu rububiyah atau ketuhanan. Dan yang kemudian ada pembagian filsafat Islam berdasarkan wilayah. Di sini ada filsafat Islam dunia barat, filsafat Islam dunia timur, dan filsafat Islam sesudah Ibnu Rus. Dalam filsafat Islam dunia Islam timur terdapat tokoh yakni Al-Hindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ikhwan al-Sofa, Ibnu Maskawai, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Surawardi Al-Maktul. Dan dalam filsafat Islam dunia Islam barat terdapat Ibnu Majah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rus. Dan yang terakhir filsafat Islam sesudah Ibnu Rus, yakni terdapat tokoh Nasiruddin Tusi, Muhammad Iqbal, dan Mulla Sadra. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.